Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen bank umum. Yang pertama, apa itu bank? Sehubung dengan bank sebagai fungsi penghimpunan dana, bank sering disebut pula sebagai lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Berikut fungsi dan usaha bank umum. Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut. A. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. B. Menciptakan uang. C. Menghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat. Dan keempat, menawarkan jasa keuangan lain. Berikut kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah: yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat; dua, memberikan kredit; ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang; dan keempat, membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas risiko. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank. Yang pertama, faktor internal. Struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan. Dua, budaya kerja perusahaan atau corporate culture. Ketiga, filosofi dan gaya manajemen, konservatif atau agresif. Ketiga, strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor. Keempat, ketersediaan sumber daya manusia dengan penggunaan teknologi. Dan kelima, komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Berikut faktor eksternal, yang berikut kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, sekuritasi, treasury management, globalisasi, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank, perkembangan teknologi, inovasi instrumen keuangan. Berikut risiko-risiko usaha bank. Yang pertama, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan, risiko fidusia, risiko tingkat bunga, risiko solvensi, risiko valuta asing, risiko persaingan, risiko kredit, dan risiko investasi. Dasar-dasar operasi bank. Ilustrasi: Tuan A membuka rekening pada Bank Alpha dengan menyetorkan tunai sebesar 100.000. Oleh karena itu, Bank Alpha memiliki kewajiban dalam bentuk giro sebesar 100.000 dan dalam waktu yang sama memiliki kas yang disimpan di berangkasnya sebesar 100.000. Transaksi tersebut terlihat dalam neraca sebagai berikut: aktiva, Bank Alpha; pasiva, kas tambah 100.000 giro tambah 100. Apabila Tuan A menyetor dengan menggunakan cek atas rekening pada bank lain, misalnya bank beta, maka neraca Bank Alpha menjadi sebagai berikut: aktiva, Bank Alpha; pasiva, giro bank lain sebesar tambah 100.000, giro tambah 100.000. Dengan fungsi permodalan bank. Fungsi modal bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada nasabah. Kedua, mencegah terjadinya kejatuhan bank. Ketiga, memenuhi kebutuhan gedung kantor. Keempat, memenuhi ketentuan permodalan minimum. Lima, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keenam, menutupi kerugian aktiva produktif bank. Lima, sebagai indikator kekayaan bank dan meningkatkan efisiensi operasional bank. Rasio permodalan bank meliputi rasio modal terhadap total aset beresiko, rasio modal terhadap total aset, rasio kredit terhadap modal, dan rasio aktiva tetap terhadap modal. Berikut faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menilai kebutuhan modal, antara lain: yang pertama itu kualitas dan integritas manajemen, kedua likuiditas, ketiga laba yang ditahan, keempat pembebanan biaya, kelima struktur sumber dana, keenam kualitas prosedur operasi, dan ketujuh itu ketentuan permodalan minimum. Berikut mobilitas dana bank. Faktor pendukung mobilitas dana meliputi: yang pertama, kepercayaan masyarakat pada suatu bank, kedua ekspektasi, ketiga keamanan, keempat ketetapan waktu, kelima pelayanan yang cepat dan fleksibel, dan keenam pengelolaan dana bank yang hati-hati. Berikut risiko mobilitas dana. Risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, interaksi dengan risiko kredit, interaksi dengan risiko modal. Sasaran manajemen bank umum.
Sasaran jangka pendek. Sasaran manajemen jangka pendek antara lain pemenuhan likuiditas, terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Berikut sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan, memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Sumber-sumber dana bank. Yang pertama giro, kedua deposito berjangka, ketiga tabungan, keempat deposito on call, kelima sertifikat deposito, keenam pinjaman antar bank, ketujuh repurchase argumen, ke-8 setoran jaminan, ke-9 dana transfer, 10 obligasi, 11 kredit likuiditas Bank Indonesia, 12 fasilitas diskonto, dan 13 dana sendiri. Pengguna dana bank melalui beberapa cara, yaitu cara primer, cara sekunder, penyaluran kredit, dan investment. Jasa yang disediakan bank yaitu transfer, clearing, inkaso, letter of credit, bank garansi. Alasan pentingnya aset liability management. Yang pertama, tingkat bunga yang berfluktuasi. Kedua, perubahan struktur sumber dana. Ketiga, meningkatnya kebutuhan modal. Keempat, persaingan yang semakin tajam. Kelima, perkembangan sistem informasi. 6, meningkatnya peran perbankan. 7, ketersediaan dana di pasar uang. 8, perubahan komposisi aset bank. 9, penekanan penilaian kerja bank semakin meningkat. Dan 10, meningkatnya biaya operasional. Manajemen likuiditas bank. Apa itu likuiditas bank? Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan oleh nasabah depositnya, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa adanya penundaan. Sumber utama likuiditas yaitu ketentuan likuiditas wajib, saldo rekening minimum pada bank koresponden, penarikan simpanan dalam operasional sehari-hari, permintaan kredit dari masyarakat. Untuk menjaga posisi likuiditas bank agar tetap berada di posisi yang ditentukan bank sentral. 2, pengelolaan alat-alat likuiditas agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap jumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Dan berikut sedapat mungkin memperkecil terjadinya idle funds. Konsep likuiditas. Sejalan dengan pemenuhan likuiditas bank, maka satu bank dianggap liquid apabila memiliki sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank mempunyai surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas. 3, memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Manajemen kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dapat digolongkan berdasarkan A. Jangka waktu. Penggolong kredit dan berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Barang jaminan. Dilihat dari barang jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi 2, kredit dengan jaminan dan kredit dengan tanpa jaminan. Berikut struktur organisasi perkreditan. Yang pertama, kebijakan perkreditan, pendelegasian wewenang, komite kredit dan keanggotaan, tugas dan jenis komite kredit, rapat komite kredit, dan dari kelima struktur tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu wilayah operasi dan penilaian kredit. Prinsip perkreditan antara lain karakter, capitality, capital, collateral, condition of economy. Aspek penilaian kredit meliputi aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek yuridis, aspek sosial ekonomi, dan aspek finansial. Indikasi kredit bermasalah. Yang pertama, indikasi internal. Perkembangan kondisi uang berlawanan, penundaan pembayaran cicilan bunga, ada anggota yang mengundurkan diri, usaha nasabah terlalu ekspansif. Berikut indikasi eksternal, adanya penyelidikan dari lembaga lain, kegagalan perusahaan membayar pajak, pemogokan buruh, peluncuran produksi baru oleh pesaing. Faktor penyebab kredit bermasalah. Faktor internal, penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit.
pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur mengalami musibah. Faktor internal, kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, lemahnya sistem informasi kredit, dan itikat kurang baik dari pihak bank. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.